Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sevilla Naura Sanita dan di sebelahnya Saya Ina. kami dari kelas 12 Jadati 2 akan melakukan konfigurasi bangun keamanan jaringan. Instalasi dan konfigurasi dynamic Tapi sebelum itu kami akan menunjukkan alat dan bahannya terlebih dahulu dan juga teknologinya. Langsung aja. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan untuk konfigurasi kali ini. Yang pertama, alatnya itu pasti ada 2 buah router, 1 buah switch, ada 2 buah laptop ya teman-teman. Ini juga ada USB LAN, ini opsional jika kalian tidak punya gitu. Tidak apa-apa. Dan 1 buah internet yang ada di jaringan. Nah, untuk bahannya di sini ada 4 buah kabelan yang sudah siap dipakai. Oke, lanjut ke Oke teman-teman, jadi di sini saya akan tunjukin topologi jaringannya. Kita sambungkan dulu adaptornya ke switch dan juga router portnya. Lalu kalau sudah disambungkan ke adaptor, jangan lupa port 1 di switch atau hubnya ini dimasukkan kabel internet. Kalau sudah, kita lanjut lagi untuk port 2 di switch, kita sambungkan ke kabel maksudnya router board di port 1. Lalu untuk port 3 kita sambungkan ke laptop untuk konfigurasinya. Lalu selanjutnya di port 4 kita sambungkan ke mikrotik port 1 mikrotik B. Lalu untuk mikrotik port 2 mikrotik B port 2 itu disambungkan ke laptop klien. Oke teman-teman, di sini udah kesambung semua. Jadi mungkin segitu saja. Pokoknya kita langsung saja masuk ke konfigurasi. Di sini saya akan mengkonfigurasi router atau router plan terlebih dahulu. Pertama kita buka Winbox, lalu kita langsung saja connect ke IP yang masih kosong. Sebelum itu kita buat password terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita buka IP, lalu sebelum ke IP, teman-teman buka sistem dulu karena kita mau buat identitas. Sini saya kasih namanya LAN aja. Lalu apply OK, baru teman-teman ke IP, pilih address. Nah, ini kita masukin IP addressnya 192.213.10.2/24. Ethernya ether 2. Lalu apply OK. Selanjutnya ke IP lagi, pilih DHCP client, lalu klik add. Ini interface ether 1, default root ether biasa, lalu apply OK. Selanjutnya ke IP lagi, pilih farewell, ini pilih yang NAT. Lalu untuk actionnya ini pilih masquerade. Chainnya tetap otomatis di general, lalu out interface-nya ether 1. Apply OK, lanjut ke routing, pilih OSPF, pilih network. Nah, ini klik add. Ini kita masukin semua IP yang ada di IP address. Pertama kita masukin dulu add yang ether 1. Nah, kita tambah /24 untuk area tetap backbone. Lalu kita masukin lagi untuk yang ether 2.
Ini juga kita tambahin lagi 4. Area tetap backbone. Lanjut ke IP lagi, pilih web proxy. Ini kita enable dulu, untuk portnya kita ganti 3128. Ini kita enable juga yang anonymous. Lalu untuk change administratornya, ini kita masukin nomor absen kita, lalu ditambahin plus atau tambah, lalu masukin nama kita, tambahin add, lalu kita ketik sekolah.sch.id. Nah, kalau udah apply, lalu ke akses, kalau kita ke web proxy ini, diklik add. Untuk DST host ini kita tambahin bintang dulu, lalu ketik linux.org. Untuk actionnya ini pilih yang deny, play OK. Web proxy tadi jangan lupa diulang lagi, play OK supaya tidak hilang. Lanjut ke IP lagi, pilih firewall. Ini kita klik NAT. Nah, di generalnya CM ini kita ganti DST NAT, lalu protokol ini tetap. DST portnya ini kita masukin 80, ini interface Ether 2. Action ini kita pilih redirect, lalu untuk portnya 3128 ya. Play OK, lalu kita tambahin lagi teman-teman, sekali lagi. Ini tetap redirect, untuk portnya ini tetap 3128, lalu di general ini kita ganti DST NAT, protokol DST portnya ini kita masukin 443. In interface pilih Ether 2, lalu apply OK. Nah, kalau udah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sepia. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan konfigurasi di router B. Jadi kita pertama buka aplikasinya itu, Winbox, lalu kita masuk ke mikrotik yang masih 00, lalu kita connect saja. Dan di sini kita masukin password baru. Lalu tinggal di change now. Lalu kita ke identity terlebih dahulu di bagian sistem untuk memberi nama. Di sini saya kasih nama 9, lalu apply dan OK. Setelah itu kita ke IP, lalu ke address, dan kita menambahkan address baru, yaitu 192.133.20.2/24. Kemudian untuk interface-nya itu pilih yang WLAN 1, yang di apply dan OK. Karena di sini masih merah, kita harus hidupin dulu di wireless. Jadi kita pilih WLAN 1, lalu kita centang. Kemudian kita ke IP lagi, ke DHCP client, kemudian kita buka atau add. Lalu di interface ini Ether 1, untuk default route-nya kita pilih yang no, kemudian di apply lalu OK. Kemudian kita ke IP lagi, lalu kita pergi ke root. Lalu di sini kita tambahkan dulu gateway-nya, tapi kita harus cek di CMD terlebih dahulu. Lalu kita masukin yang default gateway-nya. Kemudian tinggal di apply lalu OK. Setelah itu kita ke IP lagi, kemudian kita ke firewall, lalu kita connect, kemudian kita add. Untuk actionnya kita pilih yang masquerade. Lalu untuk generalnya ini tetap chainnya tetap SSR chainat, lalu interface-nya itu yang satu. Kemudian di apply lalu OK. Setelah itu kita ke DHCP server, lalu kita setup terlebih dahulu untuk WLAN 1-nya. Kita next.
Next. Lalu untuk bagian address to give out itu kita pilih tanda panah yang paling atas. Lalu untuk 254-nya kita pilih 100. Dan next lagi. Lalu untuk listanya itu kita bikin jadi 8 jam. Lalu next lagi. Setelah itu kita ke wireless terlebih dahulu. Kemudian kita ke WLAN 1 ini diklik 2 kali, lalu ke wireless. Untuk modenya di sini kita pilih AP bridge. Lalu untuk bandnya ini kita pilih yang DGN belakangnya. Lalu channel gate-nya itu yang 24 MHz. Untuk SSID-nya itu kita ketik KK 33 lalu tinggal di apply dan oke. Selanjutnya kita ke routing, lalu OSPF, kemudian kita ke bagian network, lalu kita add terlebih dahulu networknya, tapi kita harus ambil di bagian address. Kita masukin yang 122.16.132.0/24, lalu untuk area tetap backbone, kemudian apply dan oke. Lalu lanjut lagi kita add. Satu 33.20.24 areanya juga tetap backbone, kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengujian di 2 perangkat sekaligus. Kita akan tes di laptop klien ya. Oke, di sini kita akan melakukan pengujian di 2 perangkat sekaligus. Jadi pertama kita ke konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu kita ke network and sharing juga, lalu ke adapter setting, lalu kita pilih yang Ethernet, kemudian ke lalu kita masuk ke IPv4. Jadi kita hidupkan dulu. Lalu di sini kita masuk IP address-nya yaitu 192.10.10.2. Lalu untuk DNS ini kita masukin yang default dulu dari IP config tadi. Lalu untuk DNS ini jadi kita bisa langsung ke Firefox. Di sini kita tinggal ketik aja. Kita ketik aja di sini link .org. Nah, kalau dia misalnya berhasil, tampilannya akan seperti ini. Lalu lanjut lagi kita akan ping di comment box. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja ke ping di jadi kita ke Windows lalu kita di sini kita router. Ini laptop klien sudah reply, lalu lagi ini untuk yang di router A atau LAN. Oke, berhasil. Jadi lanjut lagi kita ke HP untuk ngecek ping juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengepingan di HP. Pertama kalian hidupkan dulu WiFi dan kita sambungkan ke jaringan yang sudah teman-teman bikin. Ini sudah tersambung dan sudah mendapatkan alamat IP.
Nah, di sini alamat IP-nya 192.133.20.97. Nah, lanjut kita ping IP yang sudah diinstal sebelumnya. Ini kita ping IP 8.8 untuk jaringan ya teman-teman. Lanjut kita ping. Nah, ini sudah mendapatkan atau sudah berhasil ya, sudah reply. Lanjut kita ping untuk alamat IP klien 92.213.10.3. Nah, ini juga sudah replay. Lanjut kita ping IP yang ada di router A. Nah, ini kita coba ping lagi ya teman-teman. Nah, ini juga sudah berhasil. Lanjut kita akan mengeping alamat IP jaringan yang sudah kita bikin. Nah, untuk alamat IP HP-nya atau jaringannya itu di IP 192.113. Mohon maaf, maksudnya 133.20.97. Nah, ini untuk alamat IP yang ada di HP. Lanjut kita ping. Nah, ini juga sudah reply, tandanya konfigurasi kita berhasil.